Bantul Media Pas TV Newscom, Warta Sejarah dan Petilasan Sunan Kalijaga. Sendang Banyu Urip merupakan tempat bersejarah Sunan Kalijaga dan Sunan Geseng yang berlokasi di Banyu Urip, Kalurahan Jatimulyo, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Ini merupakan sendang bersejarah atau saksi perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga saat syiar Islam kala itu. Sendang tersebut berada di atas tanah sekitar 1565 meter persegi. Kesehariannya petilasan Sendang Urip dijaga atau ada juru kunci yang telah turun-temurun hingga saat ini, dan ada kekancingan dari Keraton Yogyakarta. Menurut salah satu juru kunci yang berada di lokasi, Yono, kepada wartawan Media Pas TV Newscom saat disambangi 14 September 2023 yang lalu, dikisahkan dalam buku yang disodorkan juru kunci itu, kemudian dikutip wartawan, maka dibahasakan dengan media agar mudah dicerna. Maka alkisahnya adalah bahwa sejarah petilasan Sendang Banyu Urip merupakan sumber air yang diberikan rumah dan dipagari. Kemudian Sendang Banyu Urip terjadi berkait dengan Sunan Geseng yang merupakan pangeran Panggung putra Brawijaya dari Kerajaan Majapahit terakhir yang berganti nama Ki Cokrojoyo, yang saat itu tinggal di Beduk, Tanah Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah. Tepatnya berada di bantaran Sungai Bagawanta sebagai tukang manjat pohon aren atau sebagai penderes pohon aren untuk membuat gula aren. Nah, karena Geseng dianggap miskin atau dianggap terlalu miskin, maka dipanggil Ki Pitung Mlarat. Meski demikian, Ki Pitung Mlarat tersebut justru suka bertapa, bersahaja, juga memiliki budi pekerti luhur dan memiliki ilmu kasekten. Singkat cerita, menurut sejarah yang tertulis dan menjadi cerita pertemuan, Sunan Kalijaga yang sedang berkelana dalam menyebarkan agama Islam di Jawa bagian selatan, ketemu Ki Pitung Mlarat tersebut dan berganti nama Ki Cokrojoyo yang sedang akan memanjat pohon nira atau aren. Kemudian saat akan memanjat pohon, melafalkan ajian manjat pohon dengan mantra klontang klantung wong deres buntute blumbung opo gelem opo ora. Dalam sekejap Ki Cokrojoyo bisa di atas pohon nira dan bumbungnya penuh hasil dirisan nira dalam waktu cepat. Maka setelahnya turun kemudian disamberi dan ada dialog dengan Ki Sunan Jogo. Kemudian ditanya, kenapa sampean setiap akan memanjat pohon membaca mantra itu? Tanya Sunan Kalijaga. Maka dijawab Ki Cokrojoyo atau Ki Pitung Mlarat tersebut, ini dilakukan agar saat mencari upaya deres nira dapat melimpah. Setelah hasil deres nira selesai, maka kedua lelaki tersebut kian akrab sehingga Ki Sunan diajak dan diberi cara membuat gula aren. Namun keduanya adu kasekten, di mana Ki Pitung Mlarat dengan ilmunya mengajak Ki Sunan ke rumahnya untuk diberi ilmu dan gula atau gula aren yang dibuatnya. Kemudian melihat cara tersebut, maka Ki Sunan mau dan juga adu kasekten di rumahnya. Bahwa tip Ki Pitung Mlarat itu beda dengan ilmu Ki Sunan, sehingga diminta Ki Pitung Mlarat membuktikan ilmu yang dimiliki. Maka Sunan Kalijaga dengan memberikan alat cetak setangkep gula aren dan cetakannya diberikan ke Pitung Mlarat dengan syarat jangan dibuka sebelum dirinya Ki Sunan keluar dari desa Beduk.
Maka Ki Pitung Melarat setelahnya membuka barang yang diberikan oleh Ki Sunan, dan ternyata betapa terkejutnya Ki Cokrojoyo karena yang dibuka setangkap itu merupakan lempengan emas berkilauan. Sadar akan keluwihan Ki Sunan, maka akhirnya berguru dan bersahabat dan juga masuk Islam, kemudian menjadi pengikut Sunan Kalijogo untuk menyebarkan agama Islam di Jawa bagian selatan. Berlanjut, Ki Cokrojoyo merupakan orang yang teguh dan menepati janji, sehingga tatkala diminta Ki Sunan untuk menunggu tongkatnya di sebuah tempat pegunungan Teras Iring sambil bertapa, maka tetap setia menjaga hingga waktu yang lama, hingga akhirnya menunggu tongkat Ki Sunan dan dirasa lama, maka Ki Sunan kembali datang, dan ternyata tempat yang dulunya untuk menjaga tongkat telah berubah menjadi semak belukar. Dan saat dicari si penunggu tongkat, Ki Cokrojoyo itu ternyata ketemu. Namun saat diminta meninggalkan lokasi karena lokasi bertapa mau dibakar, tetapi Ki Pitung Melarat atau Ki Cokrojoyo tidak mau pergi beranjak. Melihat kegiatan Ki Pitung Melarat tadi, maka lokasi tetap dibakar oleh Njeng Sunan. Namun anehnya, Ki Cokro setelah api menyambar kemudian padam, dia tidak hilang, namun hanya terlihat hitam kena kobaran beluk api asap, sehingga disebut atau dijuluki Sunan Geseng dari kata gosong hitam kena beluk kobaran api. Di akhir cerita, Ki Sunan Geseng pasca gosong menghitam lantas diajak ke sebuah tempat pinggir kali Oyo di Jatimulyo, dan Geseng diminta mandi di sebuah sumber pinggir kali tersebut. Dan ajaib, setelah mandi terus taat menyebarkan ilmu agama Islam dan berdakwah agar manusia itu mau bersyukur terus dan beribadah menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di akhir cerita, leluhur sesuai buku yang ditulis tentang Sendang Banyu Urip berkaitan dengan Sunan Kalijogo dan Sunan Geseng yang dibakar tetap kembali bersih, tersebut dikenal dengan nama Sunan Geseng. Demikian dikisahkan dalam sebuah tulisan yang dikutip kembali oleh media pastvnews.com. Terima kasih, semoga bermanfaat.